I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Pertama kita klik create, selanjutnya kita next saja. Isi serial numbernya tidak usah diisi, langsung ke company name dengan UJ Amanah Konsultan. Langsung ke address saja, Jalan Arjuna nomor 18B, Ngasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan telepon nomornya 0274 77 300. Fax nomornya 0274 77 332. Nah, dengan emailnya itu hasankonsultan@gmail.com. Kemudian kita next. Current financial year-nya kita lihat di neraca saldo yaitu tahun 2017. Last month of financial year-nya itu bulan akhir dari tahun tersebut yaitu Desember. Conversion month-nya bulan Mei sesuai yang di neraca saldo. Number of accounting periods-nya 12 yaitu 12. Langsung next saja. Kita akan mengimport, jadi kita pilih yang kedua. Next, change. Ya, kita masukkan ke folder atau dokumen yang ada dan mudah diingat. Save. Ya, langsung next aja. Kita pilih command center. Nah, kemudian klik account list, dan masukkan akun yang ada di neraca saldo sesuai dengan kelompok akun yang ada di aplikasi Mayo.
account opening balance. Untuk kas di tangan, saldonya 8.500.000. Bank Mandiri Cabang Atas 36.700.000. Dana belum di store kosong. Untuk piutang 7.300.000. Perlengkapan 1.200.000. Asuransi dibayar di muka 4.800.000. Bangunan 72.400.000. Untuk akumulasi penyusutan bangunan, karena dia adalah akun kontra, Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama. kita Kita klik banking. Nah, Kemudian untuk transaksi yang pertama dibayar biaya gaji bulan April sebesar 2.750.000. 15.750. Kita mengeluarkan uang berarti kita ke spend money. Untuk kendaraan, Karena 40 ini juta, tidak ada tulisan ceknya, berarti menggunakan kas di 650. tangan. Untuk tanggalnya tanggal 1 Mei 2017. Sama seperti tadi, untuk Amountnya akumulasi sebesar diberikan minus 2.750.000. 12.400. Dan untuk memonya itu Peralatan membayar 23.450. bulan April. Untuk akumulasi penyusutan peralatan minus Untuk akun 6.300.000. tambahannya utang gaji. Kenapa utang gaji? Karena kita membayar gaji bulan Lanjut ke sebelumnya utang usaha yang sudah terlewat, 6.200.000. berarti jatuhnya ke utang. Lalu kita pilih utang gaji. Jika sudah balance di bawahnya, Untuk utang gaji kita klik 2.750.000. Oke. Untuk transaksi yang kedua Utang beban juga 1.300.000. termasuk spend money. Dia tidak ada tulisan Utang cek, bank maka 18 juta. menggunakan kas di tangan. Untuk memonya dibayar atau Modal membayar Hasan. biaya iklan. 121.650.000. Sorry. Amountnya sebesar Nah, karena private-nya 380.000. tidak ada, kita kembali ke account list. Kita klik OK dulu. Untuk akunnya itu beban iklan. Kita masuk ke account list, lalu equity. Oke, sudah Kita balance. Lalu kita klik account yang Prive Hasan terlebih ke dahulu. transaksi tanggal 2. Diterima pelunasan Kita piutang dari ganti FA nama dan nomor berupa cek akunnya. sebesar 2.500.000. Karena kita menerima uang, berarti kita ke receive money. Lalu klik Nah, OK. karena di sini ada tulisan ceknya, Kemudian kita new maka kita menggunakan Bank dan Mandiri menambahkan Cabang Atas. akun Prive yang baru. Untuk tanggalnya Nomor di sini akunnya tanggal 2. 1100. Nama akunnya Prive Hasan. Payernya itu dari FA Abadi. Klik OK. Oke. Dan amountnya uang yang kita terima sebesar Lalu close. 2.500.000. Dan kita kembali ke setup Untuk payment methodenya dia Balance. menggunakan cek. opening balance. Nah, akun Prive Hasan sudah muncul. Untuk Prive Hasan, di sini dia juga akun Ini kontra, ada jadi kita sedikit berikan minus. 3.400.000. Untuk pendapatan jasa 57.287.000. Kita menggunakan cek. Sorry. Untuk memonya pelunasan piutang. Untuk potongan penjualan juga dia adalah akun kontra, jadi kita berikan minus. Nominalnya Akunnya ada piutang. 3.500.000. Beban gaji 21.650.000. Jika sudah balance, Untuk beban iklan Kita 4.350.000. kita masuk ke transaksi tanggal Beban 3 dibayar perlengkapan pelunasan 2.500.000. utang usaha kepada toko murah sebesar 3.400.000 Beban telepon dengan cek, berarti 1.250.000. spend money. Beban Tanggal listrik 3. dan air 1.780.000. Beban asuransi Uangnya sebesar 1.400.000. 3.400.000 Potongan pembelian dan 500.000. metodenya menggunakan Beban cek perawatan alias bank mandiri. 760.000. Untuk Lalu, beban penyusutan kartunya 4.800.000. toko murah. Beban operasi lainnya 680.000. Untuk Pendapatan memonya bunga 140.000. pelunasan utang usaha. Beban bunga 80. Ini pendapatan bunganya 140.000. Untuk akunnya utang usaha. Untuk beban bunganya 85.000. Beban administrasi bank 122.000. Oke. Jika sudah balance kita klik. Oke. Untuk transaksi tanggal 4 kita menerima lanjut uang. masukkan Setelah data diselesaikan jasa customer konsultan dan dari supplier. pelanggan dan diterima cek senilai Lalu klik 1.200.000. card list. Kita masuk ke receipt money. Klik Tanggal 4. customer, lalu klik new. Customer name-nya yang pertama adalah PT Ya, Barata. menggunakan bank. Untuk card ID-nya Lalu memonya C001
jasa Lalu kita masukkan alamatnya penjemputan atau dari address. pelanggan. Jalan Asam Gede, nomor 12C, Amalnya 1.200.000. Lalu untuk akunnya pendapatan jasa. Kulon Progo. Untuk city-nya, kita masukkan Lalu kita Yogyakarta. use account, sudah balance, kita record. Country-nya Indonesia. Lalu transaksi nomor 5 Lalu kita dibayar, masukkan maaf nomor maksudnya teleponnya. tanggal 5, dibayar pelunasan Di utang usaha kepada toko 0274 pojok sebesar 2.800.000. Untuk hal tersebut 77 dikeluarkan cek dan kita 56 gunakan spend money. 00. Lalu klik OK. Bank Mandiri, Kita masukkan lagi new FA Abadi tanggal 5. Untuk amount-nya 2.800.000 dengan card ID dan C002. card-nya toko pojok. Alamatnya Jalan Gagak Primang, Oke. nomor Menunya 17F, pelunasan utang usaha. Magu Waharjo. Lalu untuk akunnya utang usaha. Untuk city-nya Yogyakarta. Use Country-nya account, Indonesia. jika sudah balance, kita record. Nomor teleponnya di 0274 77 3800. Oke. Lalu kita klik new lagi. CV Barokah. Untuk card ID-nya C003. Address-nya di Jalan Abu Bakar Ali. Nomor 06G. 06G. Bangun kapan? Bantul. City-nya Yogyakarta. Dan country-nya Indonesia. Untuk phone number-nya ada di 0274 77 5600. Klik OK. Lalu kita masuk ke supplier. Klik new. Toko pojok. S001. Alamatnya Jalan Patimura, nomor 11B, Klaten, Jawa Tengah. Untuk country Indonesia, phone-nya di 022 77 3600. Maaf, 63. Kita klik OK. Lalu new, toko murah. S002. Alamatnya di Walter Mowin CD, nomor 28A, Magelang, Jawa Tengah. Untuk country-nya Indonesia, phone-nya di 022 44 44 57 00. Oke. Lalu kita close. Kita lanjut memasukkan nominal piutang dan utang. Kita ke setup, balance, yang pertama customer balance. Kita ke PT Barata terlebih dahulu, lalu add cell, kita enter,
Lalu kita masukkan term, kita ubah menjadi in a given off day. Balance due day-nya 30, lalu oke. Seterusnya begitu ya. Untuk tanggalnya, tanggal 25 bulan 4 2017. Estimate PO-nya kita kosongkan. Untuk memonya, saldo awal piutang PT Barata. Untuk nominalnya di 3.200.000. Dan untuk taksnya atau pajaknya kita ganti semuanya menjadi NT, not reportable. Lalu klik record. Oke. Lalu kita ke customer selanjutnya. FA abadi. Enter. Sama seperti tadi. In a given off day. Balance due-nya 30. Oke. Untuk FA abadi tanggal 28 bulan 4 2017. Memonya saldo awal piutang FA abadi. Dan untuk total including-nya 2.500.000. Taxnya kita ganti menjadi NT. Record. Oke. Lalu kita ke CV Barokah. Sama seperti sebelumnya. In a given off day, balance due 30. Tanggalnya tanggal 22 bulan 4 2017. Saldo awal piutang CV Barokah. Untuk nominalnya 1.600.000. Taxnya jadi NT. Record. Nah, tandanya sudah balance. Kita klik oke lagi. Lalu close. Kita kembali ke setup balance, supplier balance. Kita masukkan yang pertama toko pojok. Add purchase. Selalu sama seperti sebelumnya, menjadi in a given off day. Balance due-nya 30. Lalu klik OK. Untuk tanggalnya, tanggal 27 bulan 4 2017. Menunya, saldo awal utang, toko pojok. Untuk nominalnya, 2.800.000. Taxnya selalu menggunakan NT. Lalu record. Oke. Lanjut ke toko murah. Add purchase, enter. In a given off day. Balance due day 30. Oke. Untuk tanggalnya itu tanggal 29 bulan 4 2017. Saldo awal utang toko murah. Untuk nominalnya 3.400.000. Taxnya menggunakan NT. Record. Tandanya sudah balance. Oke lagi. Lalu kita close. Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama. Kita klik banking. Kemudian untuk transaksi yang pertama dibayar biaya gaji bulan April sebesar 2.750.000. Kita mengeluarkan uang berarti kita ke spend money. Karena ini tidak ada tulisan ceknya, berarti menggunakan kas di tangan. Untuk tanggalnya tanggal 1 Mei 2017. Amount-nya sebesar 2.750.000. Dan untuk memonya itu membayar gaji bulan April. Untuk akun tambahannya, utang gaji. Kenapa utang gaji? Karena kita membayar gaji bulan sebelumnya yang sudah terlewat, berarti jatuhnya itu utang. Lalu kita pilih utang gaji. Jika sudah balance di bawahnya, kita klik record. Oke. Untuk transaksi yang kedua juga termasuk spend money. Dia tidak ada tulisan cek, maka menggunakan kas di tangan. Untuk memonya, dibayar atau membayar biaya iklan. Amount-nya sebesar 380.000 rupiah. Untuk akunnya itu beban iklan. Oke, sudah balance. Lalu kita klik record. Ke transaksi tanggal 2.
Diterima pelunasan piutang dari FA Abadi berupa cek sebesar 2.500.000. Karena kita menerima uang, berarti kita ke receive money. Nah, karena di sini ada tulisan ceknya, maka kita menggunakan Bank Mandiri Cabang Wates. Untuk tanggalnya, di sini tanggal 2. Payernya itu dari FA Abadi. Oke. Dan amount-nya, uang yang kita terima sebesar 2.500.000. Untuk payment method-nya, dia menggunakan cek. Sorry, ada sedikit hambatan. Sorry. Kita menggunakan cek. Untuk memonya, pelunasan piutang. Untuk akunnya, ada piutang. Jika sudah balance, kita record. Kita masuk ke transaksi tanggal 3, dibayar pelunasan utang usaha kepada toko murah sebesar 3.400.000 dengan cek, berarti spend money. Tanggal 3, uangnya sebesar 3.400.000 dan metodenya menggunakan cek alias Bank Mandiri. Lalu cardnya, toko murah. Oke. Untuk memonya, pelunasan utang usaha. Untuk akunnya, utang usaha. Oke. Jika sudah balance, kita record. Untuk transaksi tanggal 4, kita menerima uang, telah diselesaikan jasa konsultan dari pelanggan dan diterima cek senilai 1.200.000. Kita masuk ke receive money. Tanggal 4. Ya, menggunakan bank. Lalu memonya, jasa konsultan dari pelanggan. Amount-nya 1.200.000. Lalu untuk akunnya, pendapatan jasa. Lalu kita use account, sudah balance, kita record. Lalu transaksi nomor 5, maksudnya tanggal 5, dibayar pelunasan utang usaha kepada toko pojok sebesar 2.800.000. Untuk hal tersebut dikeluarkan cek, berarti kita gunakan spend money. Bank Mandiri. Tanggal 5. Untuk amount-nya 2.800.000 dan card-nya toko pojok. Oke. Memonya, pelunasan utang usaha. Lalu untuk akunnya, utang usaha. Yes, account. Jika sudah balance, kita record. Kita lanjut ke transaksi tanggal 7. Diterima pelunasan, maaf banget. Tanggal 7 diterima pelunasan piutang dari PT Barata berupa cek sebesar 3.200.000. Maka kita masuk ke receive money. Karena cek, kita pakai metodenya bank. Tanggal 7. Kemudian payernya PT Barata. Oke. Untuk amount receipt-nya itu 3.200.000. Memonya pelunasan piutang. Untuk akunnya piutang. Oke, sudah balance, kita record. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 8. Telah diterima jasa konsultan dari PT Barata senilai 4.600.000. Untuk hal tersebut dibuatkan faktur, syarat pembayarannya 5/10 N/30. Nah, untuk transaksi ini kita masuk ke sales.
lalu enter sales. Kemudian kita pilih dulu customer-nya, PT Barata. Untuk tanggalnya tanggal 8. Untuk akunnya yang pertama ada pendapatan jasa. Dan yang kedua ada piutang. Untuk nominalnya 4.600.000. Dan yang kedua min 4.600.000. Jika sudah balance, kita cek dulu. Jika jurnalnya sudah benar, kita oke, terus record. Kita cancel. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 8. Telah diterima jasa konsultan dari PT Barata senilai 4.600.000. Untuk hal tersebut dibuatkan faktur, syarat pembayarannya 5/10 N/30. Nah, untuk transaksi ini kita masuk ke sales, lalu enter sales. Kemudian kita pilih dulu customer-nya, PT Barata. Untuk tanggalnya tanggal 8. Untuk akunnya yang pertama ada pendapatan jasa. Dan yang kedua ada piutang. Untuk nominalnya 4.600.000. Dan yang kedua min 4.600.000. Jika sudah balance, kita cek dulu. Jika jurnalnya sudah benar, kita oke, terus record. Kita cancel. Oke, gitu. Telah diselesaikan jasa konsultan pada FA Abadi. Setelah dihitung, maka jasanya senilai 2.300.000 dan diterima cek 1.300.000. Sisanya kemudian Oke, dari transaksi tanggal 9 tersebut, kita pertama masukkan dulu ke banking. Kita masuk ke banking, lalu kita ke receive money. Karena kita sudah menerima pendapatan awalnya sebesar 1.300.000. Di situ menggunakan metode cek. Berarti kita ganti terlebih dahulu menjadi Bank Mandiri, lalu kita masukkan payernya FA Abadi. Oke. Kemudian tanggalnya, di situ tanggal 9. Kemudian amount yang kita terima 1.300.000. Kemudian untuk akunnya yang bertambah adalah pendapatan. Jika sudah balance, kita cek terlebih dahulu jurnalnya. Nah, jika sudah benar, kita klik OK. Lalu kita record. Kita record. Sudah. Kan tadi disebutkan, sisanya kemudian, berarti kita masuk ke sales. Enter sales. Masukkan customer-nya, FA Abadi. Tanggalnya. Masuk ke tanggal 9. Akunnya sales. Ada pendapatan jasa. Dan yang kedua, ada piutang. Oke. Untuk amount-nya, di situ dia 1 juta. Untuk yang piutang, kita berikan minus terlebih dahulu. Lalu kita lihat sudah balance, dan kita cek terlebih dahulu. Jika jurnalnya sudah benar, kita klik OK, lalu kita record. Oke, transaksi selanjutnya di tanggal 11, dibeli perlengkapan toko pojok seharga, maksudnya dibeli perlengkapan dari toko pojok seharga 360.000 dibayar tunai. Kita masuk ke spend money. Tanggal 11. Amount-nya itu sebesar 360.000. Nah, untuk kartunya dari toko pojok. Oke. Memonya dibeli perlengkapan atau membeli perlengkapan. Lalu, untuk akunnya yang dimasukkan adalah perlengkapan.
maaf, di atas. Jika sudah balance, kita record. Untuk transaksi tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 12. Tanggal 12, yang pertama kita lihat dulu transaksinya diterima pelunasan piutang dari seorang debitur atas faktur tanggal 6 Mei senilai 4.600.000, bukti penerimaan berupa cek. Oke, berarti kita menerima uang masuk ke receipt money, kemudian tanggalnya tanggal 12, lalu itu menjadi bank. Untuk bayarnya itu PT Barata, bisa dilihat itu soal atau transaksi tanggal 8, di sini tertera PT Barata. Untuk uangnya yang kita terima 4.370.000. Untuk memonya, pelunasan piutang. Lalu untuk akun tambahannya ada potongan penjualan sebesar 230.000. Kemudian ada piutang piutangnya sebesar 4.600.000. Nah, jika tidak balance, di potongan penjualannya kita beri tanda min. Nah, jika sudah balance, tadi sudah benar, lalu kita record. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 13 dibeli tambahan peralatan kantor dari toko pojok sebesar 1.250.000, syarat pembayarannya 5/10 N/30. Untuk tanggal 13 kita masuk ke purchase, lalu enter purchase, lalu kita masukkan toko pojok. Ini tanggalnya, tanggal 13. Lalu untuk akunnya ada peralatan. Yang kedua ada utang usaha. Untuk nominalnya, peralatan 1.250.000. Dan untuk utang usahanya diberi tanda min 1.250.000. Jika sudah balance, kita cek terlebih dahulu jurnalnya. Jika sudah benar, klik OK, lalu record. Kita lanjut ke transaksi tanggal 14, dibayar per kas utang beban sebesar 1.300.000. Untuk tanggal 14 ini, kita masuk ke spend money. Tanggalnya 14. Lalu menggunakan kas di tangan, kita sudah memonya utang beban, dibayar utang beban, maaf. Dan untuk amount-nya 1.300.000. Untuk akun tambahannya ada utang beban. Ya sudah balance, kita record. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 15, diterima angsuran piutang dari CP Barokah berupa cek sebesar Rp1.600.000. Untuk ini kita masuk ke receipt money. Tanggalnya tanggal 15. Untuk bayarnya CP Barokah. Untuk amount receipt-nya sebesar 1.600.000. Dan memonya angsuran piutang. Oke. Untuk akunnya piutang. Sudah balance, kita record. Untuk transaksi nomor 16, dibayar biaya-biaya untuk bulan Mei 2017 sebagai berikut. Biaya perawatan gedung sebesar 370, biaya listrik dan air sebesar 160.000, dan biaya telepon sebesar 240.000. Untuk transaksi nomor 16, itu kita masuk ke spend money.
Tanggalnya kita ubah dulu menjadi tanggal 16. Kemudian kita lihat di sini ini menggunakan kas di tangan. Dan memonya biaya bulan Mei. Untuk akunnya, yang pertama ada beban perawatan. Kita pilih beban perawatan. Lalu akun yang kedua ada beban listrik dan air. Kemudian yang ketiga ada beban telepon. Oke, untuk nominalnya beban perawatan 370.000. Kemudian beban listrik 160.000. Dan untuk telepon 240.000. Nah, untuk amount-nya di sini 770.000. Jika sudah balance, kita record. Oke. Lalu kita masuk ke transaksi tanggal 7. Untuk transaksi 17, diterima cek No NR 144 dari PT Barata karena jasa konsultasi gedung yang telah diselesaikan senilai 1.850.000. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 17. Di situ kita menerima uang, jadi kita menggunakan receive money tanggal 17 dan payernya PT Barata. Kita use card. Oke. Lalu kita masukkan non receive, uang yang kita terima 1.850.000. Lalu untuk memonya jasa konsultasi gedung. Untuk akunnya ada pendapatan jasa. Jika sudah balance, kita record. Oke, setelah kita record, kita masuk ke transaksi tanggal 18. Kita masuk ke transaksi tanggal 18. Dan untuk transaksi tanggal 18, dibayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama senilai 2.650.000. Kita masuk ke spend money. Lalu kita masukkan amount-nya sebesar 2.650.000. Lalu memonya gaji karyawan 2 minggu pertama. Lalu kita masukkan account-nya, yaitu beban gaji. Jika sudah balance, lalu kita record. Oke, kita akan masuk ke untuk transaksi tanggal 19 telah diselesaikan jasa konsultan pada CV Barokah senilai 2.800.000 dan diterima cek sebesar 1.500.000, sisanya kemudian. Untuk transaksi tanggal 19, pertama kita masuk ke receive money, kemudian kita ubah terlebih dahulu tanggalnya. Tanggal 19. Lalu untuk payernya adalah CV Barokah. Oke. Kemudian amount-nya yang kita terima tanggal 19 itu adalah 1,5 juta atau 1.500.000. Kemudian untuk memonya jasa konsultan. Jasa konsultan. Oke. Lalu kita masukkan pendapatan jasa. Jika sudah balance, kita record, kita cancel, lalu kita masuk ke sales. Enter sales. Kita masukkan customer-nya, CV Barokah. Lalu masukkan tanggalnya, tanggal 19. Kemudian masukkan akunnya, ada pendapatan jasa, dan yang kedua yaitu piutang. Oke, lalu kita masukkan akunnya. Yang pertama pendapatan jasa 1.300.000. Kemudian piutangnya kita berikan minus terlebih dahulu. Jika sudah balance, kita cek jurnalnya dengan cek RLR. Jika sudah benar, kita klik OK, kemudian kita record. Kita akan masuk ke transaksi selanjutnya.
Transaksi tanggal 20 dibeli sebuah kendaraan dengan harga 18.700.000 pada Sinta Motor. Untuk hal tersebut dikeluarkan cek no GS 12 3 senilai 10 juta, sisanya kemudian. Untuk transaksi tanggal 20, pertama kita masuk ke BKK, banking atau spend money. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 20. Kemudian di sini dia menggunakan cek. Jadi kita ubah dulu kas di tangan menjadi Bank Mandiri cabang Wates. Jika sudah, kita masukkan terlebih dahulu cardnya. Jika belum ada, kita buat Sinta Motor. Sinta Motor ini berarti menjadi supplier. Oke, nominal 3. Kemudian, oke. Jika sudah, kita tambahkan Sinta Motor, use card. Kemudian kita tulis dulu memonya. Membeli sebuah kendaraan. Kemudian amount-nya kita tulis, yang kita bayar baru 10 juta. Kemudian kendaraan kita bertambah. Jika sudah balance, kita record. Setelah masuk ke BKK, kita masuk ke purchase, enter purchase, kemudian masukkan suppliernya, Sinta Motor. Kemudian masukkan tanggalnya, di sini tanggal 20. Kemudian masukkan account-nya. Yang pertama ada kendaraan. Lalu yang kedua ada utang usaha. Untuk kendaraan nominalnya 8.700.000. Dan untuk utang usahanya, kita berikan minus terlebih dahulu, lalu kita masukkan 8.700.000. Jika balance-nya sudah 0, kita cek terlebih dahulu. Sudah benar, kita record. Kita akan masuk ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi nomor tanggal 21 dibayar cicilan hutang kepada bank senilai 1.600.000. Untuk itu dikeluarkan cek GS 12-4, bunga yang dikenakan sebesar 45.000. Kita masuk ke transaksi tanggal 21. Di situ kita bayar hutang kepada bank, berarti kita masuk ke banking lalu spend money. Di situ kita menggunakan cek, berarti kita pakai Bank Mandiri. Lalu tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 21. Lalu memonya membayar cicilan hutang kepada bank. Kita masukkan terlebih dahulu. Kali yang pertama ada utang bank. Lalu yang kedua ada beban bunga. Kita masukkan dulu beban bunga. Untuk utang banknya itu senilai 1.600.000. Lalu untuk beban bunganya senilai 45.000 rupiah. Jika sudah, kita masukkan amount-nya 1.645.000 rupiah. 45.000 rupiah, dia sudah balance. Kita record terlebih dahulu. Kita akan masuk ke transaksi selanjutnya. Untuk transaksi tanggal 22, dikeluarkan cek no GS 12-5 senilai 3.500.000 untuk pengisian kas perusahaan. Untuk transaksi tanggal 22, kita menggunakan spend money. Ganti terlebih dahulu tanggalnya menjadi tanggal 22. Lalu kita gunakan Bank Mandiri. Memonya pengisian kas perusahaan. Lalu akunnya ada kas di tangan. Use account. Lalu masukkan amount-nya sebesar 3.500.000. Sudah balance, kita record.
Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi tanggal 23 telah diselesaikan jasa konsultasi dari pelanggan. Untuk hal tersebut telah diterima cek no M12-5 senilai 1.780.000. Oke, untuk transaksi tanggal 23 kita masuk ke receive money. Kita lihat terlebih dahulu tanggalnya menjadi tanggal 23. Tanggal 23 untuk itu menggunakan bank sudah, ini sudah, terus uang yang kita terima 1.780.000. Oke, memonya jasa konsultasi dari pelanggan. Sorry. Lalu untuk akunnya pendapatan jasa. Jika sudah balance, kita record. Kita akan masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi tanggal 24 dibeli perlengkapan dari toko pojok senilai 750, dibayar 500.000, sisanya kemudian. Oke, untuk transaksi tanggal 24, pertama kita masuk ke spend money. Kita ubah terlebih dahulu tanggalnya menjadi tanggal 24. Lalu untuk memonya membeli perlengkapan. Untuk kartnya itu dari toko pojok. Oke, membeli perlengkapan. Untuk uangnya di sini 500.000. Kemudian akun yang bertambah ada perlengkapan. Jika sudah balance, kita record. Oke, kita akan masuk ke purchase, enter purchase, kemudian kita masukkan toko pojok, lalu ubah tanggalnya menjadi tanggal 24. Untuk akunnya yang bertambah ada perlengkapan. Oke, dan ada utang usaha. Oke, kemudian untuk uangnya perlengkapan 250.000. Kemudian utang usahanya kita berikan minus terlebih dahulu. Setelah balance kita cek jurnalnya, jika sudah benar kita klik OK, lalu kita record. Oke, kita akan masuk ke transaksi. Untuk transaksi nomor 25 diterima kas untuk angsuran piutang dari CV Barokah senilai 750.000. Untuk transaksi tanggal 25 kita masuk ke receive money. Kemudian kita pilih layernya itu CV Barokah. Kemudian kita klik OK. Lalu kita masukkan amount receive-nya yaitu 750.000. Lalu tanggalnya tanggal 25. Dan akunnya piutang. Oke. Nah, karena di sini diterima kas bukan cek, berarti paymentnya kita ubah menjadi cash. Use method. Oke. Setelah balance, kita klik record. Transaksi 27 telah diselesaikan jasa konsultan pada PT Barata senilai 3.200.000 dan diterima cek 1.800.000, sisanya kemudian. Untuk transaksi tanggal 27, kita masuk ke receive money. Kemudian kita ubah terlebih dahulu tanggalnya menjadi tanggal 27. Bayarnya menjadi PT Barata. Kemudian klik OK. Di sini menggunakan cek, berarti kita ganti dengan cek. Lalu untuk memonya jasa konsultan PT Barata. Oke, untuk akunnya di sini yang pertama ada pendapatan jasa. Nah, untuk amount receive-nya kita menerima sebesar 1.800.000. Oke, sudah balance, kita record, cancel, lalu kita masuk ke sales. Lalu enter sales. Dan kita masukkan customer-nya yaitu PT Barata. Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 27. Lalu kalau yang pertama ada pendapatan jasa. Dan yang kedua ada
piutang. Oke. Untuk pendapatan jasa, amount-nya itu sebesar 1.400.000. Untuk piutangnya kita beri tanda minus terlebih dahulu. Sudah 0, kita cek. Dan jika jurnalnya sudah benar, kita klik OK, lalu record. Kita akan masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi 28, dibayar biaya iklan kepada stasiun televisi lokal seharga 670.000 dibayar tunai. Untuk transaksi tanggal 28, kita masuk ke banking, lalu spend money. Kita ubah menjadi tanggal 28. Lalu, kita buat card-nya terlebih dahulu. Stasiun televisi lokal S004, kemudian OK, lalu kita pilih cardnya, kemudian kita masukkan memonya, biaya iklan. Untuk amount-nya sebesar 670.000. Kemudian untuk akun tambangnya ada beban iklan. Use account, jika sudah balance, kita record. Untuk selanjutnya, Transaksi 29, dikeluarkan cek GS 12.6 untuk angsuran utang kepada Sinta Motor senilai 4.700.000. untuk transaksi tanggal 29, kita masuk ke spend money lagi. Lalu kita ubah terlebih dahulu tanggalnya menjadi tanggal 29. Untuk cardnya kita pakai Sinta Motor. Oke. Kemudian untuk memonya, itu angsuran utang. Amount-nya sebesar 4.700.000. Nah, untuk akunnya di sini utang usaha. Oke, jika sudah balance, kita record. Untuk selanjutnya, Transaksi 30, diterima kas untuk angsuran piutang dari PT Barata senilai 500.000. untuk transaksi 30, kita masuk ke receive money, kemudian ubah dulu tanggalnya menjadi tanggal 30. Lalu bayarnya PT Barata. Oke. Kemudian kita ubah dulu paymentnya menjadi cash. Lalu untuk amount-nya itu 500.000. Lalu memonya angsuran piutang. Kemudian untuk akunnya di sini piutang. Oke, jika sudah balance, kita record. Transaksi selanjutnya, Transaksi 31, dibayar gaji karyawan untuk 2 minggu kedua senilai 2.850.000. untuk transaksi 31, kita masuk ke spend money. Lalu kita ganti tanggalnya terlebih dahulu menjadi 31. Lalu kita masukkan amount-nya 2.850.000. Memonya gaji karyawan 2 minggu kedua. Untuk account-nya, kita masukkan bulan gaji. Setelah masukkan bulan gaji, jika sudah balance, tinggal kita record. Untuk transaksi dari tanggal 1 sampai 31 sudah selesai. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian di tanggal 31 Mei 2017. Dimulai dari soal pertama, yaitu sisa perlengkapan yang masih ada dinilai sebesar Rp1.250.000. Dan jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan yang nilainya Rp1.060.000. Setelah memasukkan tanggal dan memo, kita masukkan account-nya. Pertama ada beban perlengkapan dan perlengkapan. Sebesar Rp1.060.000. Oke. Jika sudah, kita record.
Kita akan Selanjutnya, transaksi nomor 2, yaitu asuransi yang telah jatuh tempo sebesar Rp400.000. Jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, yang nilainya Rp400.000. Kita akan melanjutkan ke transaksi atau data penyesuaian nomor 3. Selanjutnya, transaksi nomor 3, yaitu bangunan, kendaraan, dan peralatan masing-masing disusutkan sebesar Rp250.000, Rp150.000, dan Rp130.000 untuk bulan Mei 2017. Dan jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan, di mana saldo beban penyusutan Rp530.000 di debit, akumulasi penyusutan bangunan Rp250.000 di kredit, akumulasi penyusutan kendaraan Rp150.000 di kredit, akumulasi penyusutan peralatan Rp130.000 di kredit. Total beban yang masih harus dibayar dalam bulan Mei sebesar Rp480.000. Dan jurnalnya adalah beban operasi lainnya pada utang beban, di mana saldonya sama-sama Rp480.000. Kita akan masuk ke data penyesuaian yang terakhir, yaitu nomor 5. Selanjutnya, transaksi nomor 5, dari laporan bank diperoleh informasi bahwa pendapatan bunga sebesar Rp48.500 dan beban admin bank sebesar Rp29.500. Dan jurnalnya adalah Bank Mandiri Cabang Wetes dan beban admin bank pada pendapatan bunga, di mana saldo Bank Mandiri Cabang Wetes sebesar Rp19.000 di debit, beban admin bank Rp29.000 di Rp29.500 di debit, dan pendapatan bunga Rp48.500 di kredit. Dan data penyesuaian terakhir sudah selesai. Setelah selesai memasukkan semua transaksi dan data penyesuaian, saatnya kita melihat trial balance dan profit and loss accrual dengan cara kita klik report, lalu index to report, kita pilih yang di bagian account ini, lalu kita pilih yang trial balance. Kemudian kita klik display. Nah, trial balance-nya sudah terlihat di sini. Totalnya Rp260.995.500. Kita close, dan kita lihat di bagian profit and loss, kita pilih yang profit and loss accrual. Kita klik, lalu kita klik display. Nah, sudah terlihat profit atau loss-nya. Nah, di sini net profit-nya Rp7.684.000. Nah, jika ingin mencetak profit and loss atau trial balance, kita bisa klik print di sini. Atau kita bisa save terlebih dahulu dengan mengklik
Save as, kita bisa pilih seperti PDF, Word atau Excel, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita close lagi, dan close lagi. Nah, kira-kira seperti itu cara menginput data perusahaan, transaksi, hingga mencetak laporan keuangan di aplikasi Mayop Accounting. Terima kasih.